Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Nuraini, NIM 63040200107, dengan rekan saya yang bernama Ervin Ubaidillah, NIM 63040200106, akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Insani. Baik, mari kita pelajari bersama. Pada materi kali ini, kami akan membahas yang pertama, definisi sumber daya insani, yang kedua, definisi perencanaan sumber daya insani, yang ketiga, hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan sumber daya insani, yang keempat, tujuan dan manfaat dari perencanaan sumber daya insani, yang kelima, atau yang terakhir, cara menyusun aktivitas manajemen sumber daya insani. Pembahasan yang pertama, definisi sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian sumber daya insani didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu definisi perencanaan sumber daya insani. Merencanakan sumber daya insani adalah proses menentukan jabatan apa yang harus diisi dalam organisasi dan bagaimana mengisinya. Dengan demikian, perencanaan sumber daya insani merupakan perkiraan kebutuhan pekerja di masa yang akan datang, baik kualitas maupun kuantitasnya, merencanakan orang-orang yang akan mengerjakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam organisasi. Perencanaan sumber daya insani adalah proses yang dilakukan para manajer untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat, yang mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. Jaminan tersebut meliputi antara lain, yang pertama, penilaian sekarang terdiri dari analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi jabatan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan sumber daya insani. Dalam perencanaan sumber daya manusia, 4 langkah pokok yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi yaitu, yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan dapat dilakukan dengan cara beberapa orang dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan agar dipertahankan selama suatu jangka waktu dapat diperkirakan di masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan dilakukan dengan cara mengestimasi jumlah sumber daya manusia yang ada sekarang yang kira-kira dapat diharapkan tetap tinggal dalam perusahaan, kemudian selisih antara jumlah angka ini dengan angka yang akan dibutuhkan oleh perusahaan membawa langkah berikutnya. Yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Caranya adalah bagaimana perusahaan mencapai jumlah sumber daya manusia yang diperlukan. Yang keempat, perencanaan untuk pengembangan. Caranya adalah bagaimana seharusnya pelatihan dan penyesuaian sumber daya manusia dalam perusahaan diatur sehingga perusahaan akan terjamin dalam hal pengisian yang kontinu akan tenaga-tenaga yang berpengalaman dan berkualitas. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan keempat, yaitu tujuan dan manfaat dari perencanaan sumber daya insani. Tujuan perencanaan SDI atau sumber daya insani. Yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua, menjamin ketersediaannya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, supaya tidak terjadi mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang nomor 4, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi atau KIS sehingga produktivitas kerja meningkat.
Yang kelima, menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Yang keenam, menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, keintegrisan, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Dan yang ketujuh, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiunan karyawan. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya insani. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan SDI yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, efektivitas kerja dapat ditingkatkan apabila SDI yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih baik ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan pekerjaan pelatihan yang telah diikuti oleh SDI. Yang keempat, dapat menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa kini dan di masa depan. Yang kelima, dapat menangani informasi ketenaga kerjaan yang mencakup banyak hal pada perusahaan. Yang keenam, dapat memahami situasi pasar tenaga kerja. Yang ketujuh, dapat menyusun program kerja yang realistik. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam menyusun program pengembangan SDI. Selanjutnya, kita ke pembahasan kelima, yaitu cara menyusun aktivitas manajemen sumber daya insani. Untuk menyusun berbagai aktivitas MSDI, itu ada 6 yang digunakan. Yang pertama, mode klerikal. Dalam model ini, fungsi Departemen Sumber Daya Insani yang terutama adalah memperoleh dan memelihara laporan, data, catatan-catatan, dan melaksanakan tugas-tugas rutin. Dan yang kedua, model hukum. Dalam model ini, operasi sumber daya insani memperoleh kekuatannya dari keahlian di bidang hukum. Yang ketiga, mode finansial. Aspek finansial manajemen sumber daya insani belakangan ini semakin berkembang karena para manajer semakin sadar akan pengaruh yang besar dari SDI ini, meliputi biaya kompensasi tidak langsung seperti biaya asuransi, kesehatan, pensiun, asuransi jiwa, liburan, dan sebagainya. Kebutuhan akan keahlian dalam mengelola bidang yang semakin kompleks ini merupakan penyebab utama mengapa para MSDI semakin meningkat. Dan yang keempat, mode manajerial. Mode manajerial ini memiliki dua versi. Yang pertama, memahami kerangka acuan kerja manajer lini yang berorientasi pada produktivitas. Yang kedua, versi manajer ini melaksanakan beberapa fungsi SDI. Yang kelima, model humanistik. Ide sentral dalam model ini adalah bahwa Departemen Sumber Daya Insani dibentuk untuk mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi sumber daya insani di dalam organisasi. Dan yang keenam, model ilmu perilaku. Model ini menganggap bahwa ilmu perilaku seperti psikologi dan perilaku organisasi merupakan dasar aktivitas sumber daya insani. Setelah menyimak hasil presentasi dari kelompok kami, semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.